Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya hari ini? Lause-lause berharap kalian semua sampai hari ini masih tetap bersuka cita karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Hari ini kita bersama-sama, walaupun kalian di rumah, Lause di sini, kita mau kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Nah, Lause Sandy, kita mau nyapa dulu semua adik-adik nih. Yang ada di mana aja tuh? Halo adik-adik yang di Pos PI Istana Regensi, yang di Pos PI Singaraja, Dan yang ada di Karyasari Papuan, dan juga yang ada di pusat. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, semua pasti sudah semangat hari ini mau beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, sebagai keluarga Allah, kita semua ini walaupun berjauhan, ada yang Singaraja, Papuan, Karyasari, Istana Regensi, pusat, tetapi tadi Lause Reni bilang apa? Kita semua disatukan dalam keluarga Allah yang ada di GKA Sion. Yes, karena itu sebagai keluarga Allah, kita mau pujikan satu pujian. Oke? Semua berdiri yuk, kita pujikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Tebarkanlah
Luar biasa, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita. Nah adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan pujian kita, Nosani ajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Nosani pengen lihat nih dari sini, kalian semua udah duduk bagus, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Yuk Nosani kita berdoa ya, yuk. Ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan selalu menjaga, memelihara, menyertai dan memberkati setiap kami sampai hari ini. Kalau hari ini kami boleh datang untuk sama-sama menikmati ibadah sekolah minggu kami percaya bahwa itu juga karena Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua itu. Tolong Tuhan sertai kami di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. 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 Wow, selama ini Ya. tadi kan kita bilang kita adalah keluarga Allah. Yes. Nah, Allah mau setiap kita di dalam keluarga Allah memiliki sukacita. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau pujikan satu pujian mengatakan adalah sukacita di dalam hatiku. Yes. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan ada di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan ada di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan ada di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan ada di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Katakan, aku bersyukur, bersukacita karena Tuhan ada di dalamku. 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 Waduh, luar biasa. Saya nyanyinya sampai ngos-ngosan. Tapi itulah sukacita ya adik-adik. Sukacita karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi kita. Bukan cuma segini, bukan cuma segini, bukan cuma segini. Tapi kasihnya Tuhan itu lebih tinggi dari langit. Wow. Lebih indah dari Pelangi Yes. pasti. lebih, pokoknya lebih dari segala-galanya. Kita nyanyi yuk. Ayo. Kasih Tuhan indah, oh indah. Bertepuk tangan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bumi di langit, lebih indah dari bunga di taman.
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah, luar biasa Kasih Tuhan. Yesus yang begitu indah. Yes. Nah, adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau pujikan satu pujian Samuel kecil. Samuel kecil kayaknya pernah dengar tuh. Dia yang taat, dengar-dengaran, bahkan dia yang mau taat sama Tuhan. Biarlah adik-adik yang di rumah juga nih Lasa juga taat, dengar-dengaran. Firman Siapkan Tuhan, ya. hati kita mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama memuji Tuhan, dan sekarang kita mau siapkan hati untuk diberkati ya, untuk mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah menjagai kami sampai pada hari ini. Setiap kami dalam keadaan sehat, dan kami mau menerima berkat Tuhan tidak saja melalui puji-pujian yang barusan sudah kami lakukan, kami pujikan, tapi kami juga mau diberkati Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan bersama. Kiranya Engkau yang memberikan pertolongan, membuka hati kami, menolong kami, supaya kami walaupun ibadah di rumah, kami tetap bisa bersemangat mendengarkan firman dan diberkati Tuhan melalui firman dan dapat melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu ini kita diperdengarkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kuasa yang datang dari Tuhan. Yesus sudah naik, tapi Yesus tetap memberikan apa yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus Tuhan. Banyak murid-murid Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Masih ingat ya, yang minggu lalu juga berbicara tentang seorang murid Tuhan yang kembali melakukan banyak hal, tapi dia akhirnya harus mati. Karena apa? Dianiaya. Orang gak suka dengar kalau terus bicara Tuhan Yesus juru selamat ya. Tapi tidak pernah membuat murid-murid itu langsung jadi takut, lalu tidak mau lagi memberitakan Injil. Mereka tetap dengan kuasa Roh Kudus diberi keberanian, mereka tetap memberitakan Injil. Nah, salah seorang lagi yang bernama Filipus, dia dengan gagah berani tetap memberitakan Injil. Dia menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bahwa Yesus adalah Allah yang mengasihi kita, yang rela mati untuk menjadi juru selamat kita. Lah, mulai waktu itu orang-orang mendengar, banyak yang mulai percaya kembali kepada Yesus. Tapi ada satu orang yang bernama Simon di kota itu ya. Simon ini seorang yang terkenal, bukan Simon murid Yesus loh ya. Ini namanya Simon gitu ya.
Nah, dia ini adalah seorang yang juga punya pengikut. Kenapa dia punya pengikut? Karena dia ini adalah seorang penyihir dulunya. Alkitab bilang begitu. Jadi dulunya Simon ini adalah seorang penyihir. Dia banyak melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Jadi orang-orang banyak yang suka. Oh ya, adik-adik sekarang juga kalau dengar, itu hebat loh, jago loh, dia bisa gini. Kayaknya kita pengen ikut dia gitu. Itu hebat loh, dia orangnya begini. Wah, mana-mana gitu ya. Nah, Simon ini terkenal sebagai seorang penyihir yang banyak bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa ya. Tapi yang luar biasanya, waktu Simon bertemu dengan Filipus, lalu dia mendengar Filipus berbicara tentang kasih Tuhan. Dia dengar Filipus berbicara tentang Tuhan yang telah menyatakan banyak hal, banyak mujizat, menyatakan banyak kasih kepada manusia. Dia kemudian menjadi percaya. Bahkan dibilang begini, dia mulai menyerahkan dirinya lalu mengikuti Yesus melalui apa yang disampaikan oleh Filipus. Wah, luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu tidak bisa ditahan. Ya, ada murid Yesus yang mati, namanya siapa minggu lalu? Stefanus. Tapi tidak membuat murid-murid lain takut memberitakan Injil. Mereka tetap memberitakan Injil. Mereka tetap menyatakan kuasa Tuhan. Roh Kudus bekerja. Banyak orang percaya. Simon yang tadi Loseheni bilang itu adalah seorang penyihir yang punya pengikut. Jadi dia kalau kemana, orang saking kagum, orang ikut, dia kemana ikut gitu ya. Tapi begitu Filipus datang, mereka lihat ada sesuatu yang berbeda. Kalau Simon kelihatan melakukan hal-hal yang sedikit spektakuler, tapi tidak sesuatu yang wah gitu, enggak gitu ya. Tapi ketika Filipus datang, mereka merasakan ada kuasa yang berbeda. Ada satu hal yang berbeda. Kenapa? Ya karena kuasa yang datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan adik-adik dan Loseheni, Allah yang turun menjadi manusia, dan Allah yang mati di kayu salib untuk menebus siapa? Kita manusia yang berdosa. Sehingga pada waktu Filipus berbicara, dia tidak perlu membuat sebuah pesona. Wah, harus buat pesona nih biar banyak pengikut kayak Simon tuh ya. Tidak perlu. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus dalam dirinya yang membantu dia untuk memberitakan kuasa kasih Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi? Simon juga jadi tertarik. Pengikut-pengikut Simon juga tertarik ikut Filipus. Kenapa? Mereka mendengar ada sebuah berita yang berbeda. Mereka merasakan ada sebuah kuasa yang berbeda ya. Nah, itu berkelanjutan. Jadi Simon ini karena dia orang yang mungkin suka belajar atau dia senang melihat ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam diri Filipus. Ketika Filipus melayani, ketika Filipus memberitakan firman, dia jadi suka ikut tuh. Filipus kemana dia ikut gitu ya. Dia pengen ngerti gitu lebih banyak. Dia pengen tahu gitu ya. Sehingga satu kali diceritakan pada waktu itu ada rasul-rasul di Yerusalem ya. Mereka juga menerima firman Allah. Lalu mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Lalu mereka ke sana. Waktu mereka pergi ke sana dikatakan apa? Mereka diberi kuasa oleh Roh Kudus Tuhan turun ke atas mereka. Lalu mereka itu bisa menjamah atau menaruh tangan di kepala orang dan berdoa. Dan orang-orang itu menerima Roh Kudus. Wah! Si Simon merasa, loh ini kuasanya kok lebih hebat lagi nih ya. Wah, dia tertarik, dia ikut, dia lihat, waduh, Bapak Simon Petrus ini luar biasa. Lalu dia pikir apa? Saya mau beli kuasa itu. Wah, kalau saya punya, nanti pas saya jamah orang atau saya taruh tangan saya di kepala orang, nanti terus ada Roh Kudus turun. Itu kan keren gitu. Nanti saya jadi punya banyak pengikut lagi gitu ya. Lalu dia pikir, gue mau beli, dia siapin uang gitu ya. Lalu datanglah dia kepada Simon Petrus ya. Lalu dia berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tangan di atas seseorang, seperti Pak Petrus numpangin tangan di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus, ia boleh beroleh Roh Kudus, katanya gitu. Ya, nah itu nanti kalau adik-adik mau baca lebih jelas bisa membuka di Kisah Rasul pasal 8 ya. Lalu Petrus bilang begini, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Aduh, aku ini mau membeli kok disuruh binasa. Lalu dilanjutkan gitu ya.
Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat memberi karunia Allah dengan uang. Nah adik-adik, kita yang percaya diberi kuasa oleh Tuhan, ada Roh Kudus diam di hati kita. Tapi tidak semua kita bisa melakukan yang seperti dilakukan oleh Bapak Petrus. Kenapa? Itu sebuah karunia yang diberikan, sebuah kemampuan, sebuah talenta, sebuah panggilan gitu ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia diberi kuasa. Ketika dia berdoa, orang-orang itu bisa tergerak hatinya. Siapa yang menggerakkan hatinya? Roh Kudus. Karena Roh Kudus pakai Pak Petrus untuk menjadi berkat. Nah si Simon pikir, wah kalau Pak Petrus punya berarti saya punya juga. Minta beli Tapi Pak Petrus langsung tegur dia, binasalah uangmu bahkan engkau. Kenapa? Karena kuasa Allah itu gak bisa dibeli. Itu karunia datangnya daripada Tuhan. Artinya apa? Petrus mau bilang kuasa itu Tuhan yang berikan. Jangan memandang kuasa Tuhan dari sisi apa tuh kalau kita boleh bilang, sisi dunia. Dunia itu apa-apa bayar, beli dulu ya, aku mau ini gitu. Gak bisa ya. Bersama Kristus kita tahu itu semua anugerah Tuhan ya. Lalu kemudian dia melanjutkan begini, tidak ada bagian atau hakmu, itu Pak Petrus tuh bilang sama Simon ya, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Di sini Pak Petrus lihat, rupanya Simon awalnya mau mengikuti Yesus ada maksud gitu ya. Dia tidak murni ikut-ikut karena benar-benar gitu ya. Dia ada maksud di hatinya. Dia mau mempelajari gimana jadi orang yang terkenal. Karena mungkin sihir yang dia punya udah mulai berkurang. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang dahulu dia adalah seorang penyihir gitu. Seperti seseorang yang bisa melakukan apa mungkin ya tidak dijelaskan gitu ya. Lama-lama kan pengikutnya berkurang. Nah sementara murid-murid Tuhan ini dipakai Tuhan dengan kuasanya menyatakan kuasa Tuhan bisa melakukan banyak mujizat. Nah dia tertarik. Tapi Petrus bilang bertobatlah. Bertobatlah dari niatmu yang jahat gitu ya. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Sebab aku telah lihat ada kejahatan di dalamnya. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang kamu katakan. Itu dikatakan oleh siapa? Simon. Waktu dia mendengar hal itu, dia jadi tertegur. Lalu dia bilang, oke, saya minta ampun, tolong berdoa buat saya supaya saya tidak seperti yang engkau katakan. Jadi saya mau sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya, orang yang memberitakan kasih Tuhan. Ya, nah adik-adik, kalau kita menyimak cerita tadi, firman Tuhan itu mau mengajarkan kita bahwa kuasa itu datang daripada Allah, kuasa itu diberikan oleh Allah. Tidak semua orang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, gitu ya. Kita dipercayakan apa, maka kita kerjakan. Kita nggak usah pikir-pikir, oh kok dia lebih bagus, lebih apa? Oh saya mau sama dia, saya mau beli dia, saya mau itu. Tidak perlu. Lakukan apa yang Tuhan percaya. Tuhan kasih kemampuan adik-adik apa sih? Menyanyi, menyanyilah untuk Tuhan. Tuhan kasih kemampuan apa? Untuk bercerita, ya berceritalah kepada teman dan sebagainya. Oke? Jadi kita harus belajar untuk melihat kuasa Tuhan di setiap kita itu sama, datang daripada Allah, mengubahkan hati kita. Tapi ada karunia yang berbeda yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Ya, satu hal di sekian banyak karunia yang Tuhan kasih, tujuannya satu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, gitu ya. Nah, itu sebuah amanat yang Tuhan mau, dan itu dikerjakan oleh murid-muridnya ketika Tuhan naik ke surga dan Roh Kudus itu diberikan kepada mereka. Mari dengan semangat yang datang daripada Tuhan, kita terus beritakan Injil melalui talenta. Apa talenta? Kemampuan. Apa kemampuan? Sesuatu yang dapat kita lakukan. Kita mau kasih untuk Tuhan, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sayang kepada kami. Bahkan Tuhan tidak saja menjadikan kami anak-anak Tuhan, Tuhan juga mempercayakan kepada kami untuk memberitakan Tuhan melalui
talenta yang kami punya. Mungkin bermain musik, mungkin bernyanyi, mungkin menggambar, mungkin bercerita, mungkin menulis, dan lain sebagainya. Apapun itu Tuhan, ingatkan kami. Itu berkat, itu anugerah yang tidak pernah kami bisa beli dengan apapun. Tapi kami mau memakai dengan ucapan syukur, supaya hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti bunga yang harum, hidup kami pun berbau wangi dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan kan? Saat ini kita juga mau hafal ayat. Ayatnya diambil dari Matius 28 ayat 18b. Matius 28 ayat 18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita juga bisa memberikan persembahan dengan cara menitipkan amplop persembahan ke papa mama saat dibawa ke gereja, atau bisa meminta mama papa untuk kirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.